Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengangkat kembali satu tugas dasar bagi semua pengikut Kristus, yaitu bahwa kita semua diutus Tuhan ke dunia ini untuk membawa semua orang, semua makhluk kepada Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tugas perutusan ini sudah juga menjadi kewajiban atau bagian dari kehidupan iman kita sejak kita dibaptis. Sekecil apapun tugas dan peranan kita, kita adalah utusan Tuhan. Tentang tugas dan perutusan ini, dalam bacaan pertama kita melihat pengalaman yang sangat dramatis dari seorang rasul besar dalam gereja kita, yaitu Santo Paulus. Apa yang terjadi dengan Santo Paulus ini adalah dia adalah seorang muda yang lahir dari keturunan Yahudi, Tulen, dan berusaha untuk hidup di jalan Allah yang ia yakini, Yahweh yang ia percaya, seteliti mungkin. Rupanya ia dikaderkan betul untuk menjadi orang yang sungguh kuat percaya dan menegakkan hukum Taurat setegak-tegaknya. Dan dia juga tentu mempunyai harapan mesianik yang sangat tinggi dan besar. Dan tidak hanya sampai pada dirinya sendiri, dia juga berusaha untuk terlibat dalam pembersihan atau menghilangkan itu ajaran tentang Yesus. Dan dia juga kita tahu menjadi orang muda yang menjadi saksi dari pembunuhan atas Stefanus. Dan masih banyak lagi deretan kisah tentang orang muda bernama Saulus ini yang spektakuler, luar biasa, lain dari yang lain. Namun saudara-saudari, kemudian terjadi bahwa dalam perjalanan ke Damsyik, seperti yang diceritakan, dia bertobat. Dan efek dari pertobatannya itu tidak serta-merta bahwa dia diterima begitu saja. Tidak banyak juga orang yang percaya kepada dia bahwa dia bertobat. Karena memang semua orang tahu akan kejahatannya. Karena itu tidak mudah untuk dia bisa berubah. Tetapi kehendak Tuhan terjadi atas dia dan mengubah seluruhnya. Dan kita lihat kekuatan dari Santo Paulus ini terutama pada kemampuan refleksinya yang luar biasa. Dia menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan dia meletakkan dasar teologis yang luar biasa bagi gereja kita. Surat-suratnya seperti yang kita tahu juga menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang, terutama gereja barat, gereja yang berkembang ke arah Roma. Dan dia masuk ke dalam budaya Helenis juga dengan luar biasa. Dan sangat membantu perkembangan gereja sampai dengan saat ini. Namun kalau kita lihat hidupnya juga tidak serba happy dan mudah. Dia banyak mengalami penganiayaan yang luar biasa. Bahkan pada akhirnya dia mati dibunuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah seorang pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi utusannya. Bagaimana dengan kita? Kita sekalian juga, siapapun kita, juga sedang dipakai Tuhan hari ini untuk menjadi alatnya, untuk menjadi orang-orang yang mewartakan kabar sukacita. Mungkin kita merasa hari ini ya biasa-biasa saja,
saya akan begini, akan begitu, program saya itu ini, itu. Kita tidak merasa sebagai orang utusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan bekerja sampai hari ini dalam banyak kehidupan kita. Dan Dia memanggil kita untuk ikut serta dalam karyanya itu. Karena itu, mari kita membuka hati juga. Agar di setiap pelayanan yang kita lakukan hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita melihatnya dalam cara yang baru. Bahwa itu adalah bagian dari pelayanan yang Tuhan mau supaya kita lakukan dengan baik. Kita berikan pelayanan yang terbaik dalam tugas dan pekerjaan kita, sesederhana apapun itu. Entah sebagai orang tua yang melayani anak-anak hari ini, entah sebagai suami atau istri yang saling melayani hari ini, entah sebagai guru, entah sebagai pegawai, sebagai romo, sebagai suster, sebagai frater yang melayani apapun hari ini. Tuhan tetap berkarya dan hari ini Dia memanggil kita. Seperti juga Dia memanggil Santo Paulus. Dan tentu sesuai dengan janjinya, Ia memperlengkapi kita dengan berbagai macam karunia sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Apakah kita melihat karunia itu? Kalau Santo Paulus kelihatan jelas karunianya. Kemampuan refleksi dan pewartaan yang luar biasa. Kita, saya tidak ada karunia apa-apa. Tuhan tidak sayang sama saya. Bukan tidak ada. Tapi mari kita renung baik-baik. Lihat baik-baik. Mungkin kita punya karunia tersenyum. Ada orang yang kalau dia tersenyum, orang lain merasa dunia ini bagus sekali. Itu karunia yang luar biasa. Kecil tapi jangan dianggapnya. Ada yang punya karunia bernyanyi. Ada yang punya karunia bekerja. Ada yang punya karunia berkata-kata. Ada yang hebat sekali, ada yang biasa-biasa. Tetapi kepada kita semua dilengkapi dengan berbagai macam karunia. Dan Tuhan tidak menuntut prestasi. Tuhan tidak menuntut hasil yang spektakuler. Tetapi di setiap perutusan kita, Tuhan menghendaki supaya kita setia. Kita dipanggil untuk setia sebagai murid-murid Tuhan. Setia itu lebih dalam arti bukan tidak pernah buat salah. Setia itu lebih kepada kalau jatuh bangun lagi. Setia itu lebih kepada keterbukaan hati untuk mengampuni, menerima orang yang bangkit dari keterpurukannya. Mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Amin.